Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu terkait dengan strategi mapping, di mana ini berisi planning approach, ada business strategy map, dan IT strategy map. Nah, di sini kita lihat dulu untuk planning approach, yaitu pendekatan balance scorecard dan strategi mapping, di mana ini sebuah strategi goal itu nanti akan berhubungan dengan strategi map. Nah, untuk strategic objective itu dihasilkan dari strategic goal dan akan mempengaruhi untuk bisnis plan, di mana strategic objective ini juga nanti akan membuat sebuah balance scorecard yang berisi financial, customer, growth, dan operation. Nah, strategic objective ini juga akan memberi andil kepada strategi map, dan bisnis plan itu juga akan mempengaruhi kepada balance scorecard. Nah, untuk pendekatan balance scorecard dan strategi mapping ini, yang pertama akan kita lihat dulu untuk balance scorecard. Balance scorecard itu berisi terkait dengan financial performance, ada customer performance, operational performance, dan learning and growth. Karena balance scorecard ini fokus on objective and measures. Nah, balance scorecard itu sebenarnya dengan strategi mapping mempunyai dimensi yang sama. Nah, di mana untuk strategi mapping itu terkait dengan strategi and financial, ada bagian customer, ada bagian operational dan effectiveness, dan organizational development. Karena strategi mapping itu adalah the story of the strategies and what we are trying to achieve and why. Ini bagian kedua terkait business strategy map. Nah, di sini akan diberikan contoh strategi mapping sebuah perusahaan. Nah, di mana di sini untuk tujuan strategis yaitu sebagai peningkatan jumlah pelanggan dengan peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Di sini harus ada bagian strategi peningkatan pendapatan, bagaimana cara untuk memperoleh customer baru, bagaimana untuk memberikan nilai lebih kepada customer, dan bagaimana peningkatan nilai untuk stakeholder utama. Lalu, ada strategi produktivitas yang terkait dengan struktur biaya meningkat dan manajemen risiko. Nah, berikutnya bagian terhadap untuk bagaimana penawaran terhadap customer. Itu bisa berupa kualitas, fleksibilitas, harga, dan inovasi. Lalu, ada bagian layanan untuk customer. Nah, layanan untuk customer ini bisa berupa manajemen relationship atau merek. Dan bagian cara perusahaan menjalankannya setiap saat. Itu bisa dengan memberikan keunggulan operasional, memberikan keunggulan manajerial, pengelolaan stakeholder, dan membangun merek. Dan bagian terakhir itu bagaimana mengembangkan kemampuan untuk menjalankannya. Bisa dengan cara budaya, bisa dengan kemampuan dan skill karyawan, dan bisa dengan teknologi dan sistem. Nah, ini kita akan membuat penjelasan bagian layout strategi mapping. Nah, bagian layout strategi mapping ini yang pertama berisi strategic and financial perspective, di mana ini adalah statement tentang apa yang akan diraih dan apa yang akan diberikan kepada stakeholder. Misalnya, dividend dan pertumbuhan modal pada perusahaan komersial atau reward pada perusahaan non-komersial. Bagian sebelah kirinya nanti itu adalah rencana pertumbuhan dan bagaimana itu akan dicapai. Sebelah kanannya berupa pendekatan yang akan dipakai untuk produktivitas dan risiko. Nah, jika digabung, layar ini memberikan tipe akun kerugian dan keuntungan. Sebelah kiri itu adalah pemasukan, dan sebelah kanan itu adalah biayanya. Nah, terkait untuk customer perspective, itu adalah bagaimana penawaran ke pelanggan. Pelayanan yang akan diberikan ke pelanggan. Lalu ada bagian operational perspective, yaitu gabungan dari operasional dan manajerial untuk menjaga agar bisnis berjalan pada performansi maksimal. Dan bagian terakhir yaitu delivering capability to deliver. Nah, bagaimana perubahan yang diperlukan untuk menjalankan strategi, juga menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai apa yang ditargetkan pada ketiga layar yang ada di atas ini.